Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Alida Yahya, NIM E20182238. Saya di sini akan menjelaskan tentang halal dan haram dalam kajian tafsir, tasawuf, fikih, dan juga kesehatan. Yang pertama, saya akan membahas tentang halal dan haram dalam kajian tafsir. Sebenarnya untuk masalah makanan halal ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran dan juga hadis. Namun di dalam Al-Quran, makanan itu bukan hanya mengandung sisi kehalalannya saja, tetapi juga sisi kebaikannya yang bisa mendatangkan manfaat untuk yang mengkonsumsinya. Seperti yang sudah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah 168. Ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal dan lagi baik yang ada di bumi ini, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, di dalam Al-Quran tersebut, Sayyid Qutb itu sudah menafsirkan bahwasannya antara makanan yang halal dan juga baik itu saling berkaitan. Nah, Sayyid Qutb di sini menjelaskan juga bahwasannya semua makanan di muka bumi ini halal, tapi ada beberapa yang memang diharamkan. Di sini pengharamannya juga ada 3 hal. Yang pertama yaitu membahayakan, berkaitan dengan akidah. Yang ketiga adalah fitrah alam dan juga fitrah manusia. Sayyid Qutb di sini juga menjelaskan bahwasannya janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Karena apa? Karena setan itu menyuruh manusia untuk menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, tanpa manusia itu mengetahui apakah itu diperintah oleh Allah atau tidak. Yang kedua, saya akan membahas masalah halal dan haram dalam kajian tasawuf. Nah, di sini para sufi itu menjauhkan yang haram dalam rangka untuk mensucikan jiwanya agar bisa bermakrifat dengan Allah, yaitu agar bisa mengetahui hakikat ketuhanan yang sebenarnya. Dan dalam hal ini, Misbah Mustafa menulis bahwa Rasulullah SAW pernah berwasiat kepada Ali, barang siapa yang memakan makanan yang halal, maka agamanya akan menjadi jernih dan hatinya akan menjadi tipis. Tipis di sini yaitu akan dapat pancaran hidayah dari Allah. Dan barang siapa yang makan makanan yang syubhat, maka agamanya pun menjadi samar-samar dan hatinya akan menjadi gelap. Sedangkan orang-orang yang memakan makanan yang haram, maka hatinya akan menjadi mati. Agama akan menjadi hampa, keyakinannya terhadap hal-hal yang diimani akan lemah. Doanya akan terhalang dan juga malas untuk beribadah. Dari ajaran para sufi, kita menjadi paham bahwasannya manusia itu bukan hanya makhluk fisik, tapi juga makhluk spiritual. Nah, dengan kita paham bahwasannya manusia itu juga makhluk spiritual, kita lebih bisa bijak dalam terhadap diri kita sendiri, yaitu dengan memperhatikan kebersihan, kesehatan, dan juga kesejahteraan diri kita sendiri. Nah, untuk menjawab masalah psikologi di dalam tasawuf ini mengajarkan bahwasannya kita harus hidup bahagia. Nah, untuk kita bisa hidup bahagia itu, yaitu kuncinya yaitu harus sehat. Karena kalau orang nggak sehat, ya mungkin sekali hidupnya tidak akan bahagia. Nah, di sini hidup bahagia itu meliputi 2 hal, yaitu kesehatan fisik dan juga kesehatan jiwa. Yang pertama, kesehatan fisik. Di dalam ajaran tasawuf, kita diajari bahwasannya kita harus memakan dan meminum hal-hal yang baik, halal juga. Karena apa? Minuman dan makanan yang tidak sehat akan bisa merusak tubuh kita, dan makanan yang haram pun juga akan membentuk karakter kita. Nah, di sini bukan hanya masalah babi dan minuman-minuman yang haram saja, tetapi penghasilan yang kita dapat dengan cara yang tidak baik akan membentuk karakter kita, seperti contohnya hasil dari korupsi. Nah, selain makanan sehat dan juga halal, di sini tasawuf juga mengajarkan bahwasannya kita harus memakan makanan yang sehat seperti sayuran dan juga buah-buahan, dan juga mengurangi daging. Kenapa? Karena daging itu bisa membentuk karakter kita yang menjadi keras. Yang kedua yaitu kesehatan jiwa. Di samping kesehatan fisik, kesehatan jiwa juga mempengaruhi kesehatan, yaitu seperti kita sholat, puasa, dan juga zikir.
seperti caranya kita salat pas waktu kita itu sujud, lah itu memungkinkan otot-otot perut itu akan berkembang dan bisa mencegah kegemukan. Dan juga dengan adanya sujud tersebut, peredaran darah juga akan menjadi lancar karena akan mengalir kepada paru-paru, kepala, dan lain-lainnya. Ya, yang kedua yaitu seperti puasa. Seperti yang kita ketahui, puasa itu mempunyai banyak manfaat. Lah, selain kita menahan diri dari imsak sampai terbenamnya matahari, lah dalam puasa tersebut juga di dalam itu kita menstop pencernaan. Lah dengan begitu tubuh akan mengeluarkan racun-racun di dalam tubuh yang tidak berguna. Yang ketiga yaitu seperti zikir. Lah dengan adanya zikir tersebut itu bisa menenangkan hati kita. Hati akan tenang dan pikiran juga akan tenang. Dengan begitu akan mengurangi tingkat stres. Yang ketiga yaitu halal haram dalam kajian fikih. Setiap benda di muka bumi ini pada hukum aslinya yaitu halal. Namun kalau ada hukum syarak dan kemudaratannya maka itu diharamkan. Nah, di sini saya akan membahas tentang binatang-binatang yang tidak boleh dimakan dan juga boleh dimakan. Yang pertama yaitu binatang air. Lah, segala jenis binatang air itu boleh dimakan, baik itu berupa ikan maupun yang lainnya. Sekalipun itu bangkainya itu tetap dibolehkan, dan sekalipun ikan itu mati dengan sendirinya atau dibunuh atau apa itu tetap halal untuk dikonsumsi. Yang kedua yaitu binatang yang hidup di air dan di darat. Nah, untuk binatang yang hidup di air dan di darat itu hukumnya haram, seperti buaya, kata itu haram untuk dimakan. Yang ketiga yaitu binatang yang hidup di darat. Nah, binatang yang hidup di darat itu ada yang haram dan juga ada yang halal. Nah, untuk yang haram itu ya seperti himar jinak, keledai, setiap hewan yang buas, dan juga setiap burung yang mempunyai kuku tajam. Dan untuk yang halal itu seperti sapi, kerbau, kambing, dan lainnya. Ya, kalau untuk tumbuhan segala jenis tumbuhan itu dihalalkan, kecuali tumbuhan yang mempunyai kemudaratannya atau beracun, itu baru dia haramkan untuk dikonsumsi. Yang keempat yaitu halal dan haram dalam kajian kesehatan. Islam menganjurkan untuk umat muslim memilih makanan yang halal dan juga baik. Nah, secara umum memang makanan halal itu baik untuk dikonsumsi dan juga diperbolehkan. Namun tidak semua makanan halal itu memberikan kebaikan, yaitu thayyib. Nah, dengan begitu contohnya seperti penderita diabetes memakan nasi putih, dan juga penderita sakit jantung memakan daging kambing. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasannya nasi putih itu tinggi akan gula. Apabila itu dikonsumsi oleh penderita sakit diabetes, maka gula darahnya akan tinggi dan juga akan menyebabkan penderitanya tinggi darahnya dan juga mengancam jiwanya. Yang kedua yaitu seperti penyakit jantung mengkonsumsi daging kambing. Sekalipun daging kambing itu mengandung protein, namun itu juga tidak baik dikonsumsi bagi penderita jantung karena akan mengancam jiwanya. Nah, dalam hal ini Allah juga berfirman tentang makanan halal dan juga thayyib di dalam surat Al-Baqarah ayat 172, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki-rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kamu kepada Allah jika benar-benar hanya kepadanya kamu menyembah. Nah, jelas tergambar bahwasannya Allah memerintahkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan juga baik, sehingga terjaga kesehatannya dan agar selalu bertakwa kepada Allah. Selanjutnya, untuk makanan haram juga Nabi Muhammad SAW juga bersabda, setiap daging atau bagian tubuh yang tumbuh dari barang haram, maka api nerakalah baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Artinya segala sesuatu yang haram, baik itu zatnya ataupun cara memperolehnya, akan menumbuhkan perilaku yang buruk dan juga merusak. Dan Nabi juga bersabda, yaitu setiap yang memabukkan adalah homer, termasuk homer, dan setiap homer adalah diharamkan. Dari penjelasan tersebut jelas bahwasannya apapun sifatnya yang memabukkan, maka itu adalah haram karena bisa mengganggu ingatan, terganggunya pikiran, dan sulit untuk mengendalikan diri dan untuk
melakukan tindak kejahatan juga biasanya tidak sadar.